Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kakak Kak Ray. Oke, kali ini kakak akan membahas untuk pembahasan TO Akbar Fisika ya. Di sini ada 15 soal, kakak akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa jadi bahan belajar buat kalian ya, yang sudah TO Akbar di Bimbel Alumni Tutorial. Oke, nomor 1. Di sini Ray bereksperimen dengan teman-temannya tentang fluida. Ia memiliki dua jenis cairan, yaitu air dan cairan misterius. Lalu Ray memasukkan bola kecil dengan massa 400 gram ke dalam dua cairan tadi. Oke, jadi nah kalau kita gambarin, ada bola kan ya. Bola, massanya berapa? Massanya itu 400 gram atau 4 kilo ya. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam dua cairan. Ya. Yang pertama ke dalam air, ya kan? Yang kedua ke dalam cairan misterius. Nah, kemudian, apa nih? Massa bola dalam air berkurang seolah-olah menjadi 2.500 gram ya. Oke, massa dalam sini menjadi 2.500 gram. Dan dalam cairan misterius seolah-olah menjadi 1.000 gram ya. Ini kita langsung rubah ke kilo aja supaya gampang. Nah, karena kita akan menggunakan SI ya, satuan internasional. Massa itu ya harus kilo ya. Berarti dibagi 1.000 jadi 2,5 kilo. Kalau yang sini jadi 1 kilo ya. Lalu ini nggak bisa dihapus. Nah, 1 kilo berarti jika massa jenis air adalah rho air adalah 1.000 kg per meter kubik. Oke, satuannya sudah match ya. Pertanyaannya adalah massa jenis cairan misterius atau rho X ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kita akan menggunakan konsep dari gaya apung atau gaya Archimedes gitu ya. Ini tentang fluida berarti fluida. Kita menggunakan konsep gaya apung, ya kan? Gaya apung ya. Karena ketika kita masukkan benda konsepnya nih ke dalam suatu fluida, maka akan seolah-olah massanya itu berkurang. Kenapa? Karena akan ada gaya apung ya yang diberikan oleh si fluida tersebut ke arah yang berlawanan dengan gaya beratnya ya gitu. Nah, di sini karena ada dua fluida, kita akan hitung satu-satu ya. Yang pertama kita akan hitung dulu. Nah, kakak akan tulis dulu rumusnya. Gaya apung itu adalah berat di udara ya, dikurangi berat dalam fluida. Jadi udara jadi fluida sama dengan rho fluida ya kan. Fluida itu ya cairan ya atau misal udara. Tapi kasusnya kalau di gaya apung fluidanya itu ya air ya, cairan. Fluida dikali dengan percepatan gravitasi dikali volume si bendanya ya gitu. Ini ya rumusnya. Oke. So, untuk menjawab ini kita akan bagi dua ya. Tadi ingat ada dalam air. Nah, kalau dalam air berarti berat di udaranya berapa sebelum dimasukin air beratnya? Berat itu massa kali gravitasi. Berarti di sini W-nya berapa? W-nya 4 dikali 10 ya kan? 40 Newton. Kalau yang ini berapa yuk? Nih W aksennya berapa yang di sini? W aksennya berarti 25 Newton ya. 2,5 kali 10. Ini berapa yang ini? W aksennya 1 kali 10 Newton ya. Oke, di dalam air berarti awalnya 40 dikurangi dengan 25 ya. Ya, udah tulis dulu deh. Karena rumusnya W dikurangi W aksen ya. 40 dikurangi 25 sama dengan rho fluidanya berapa? Rho air berarti kasusnya. Di sini rho air itu 1000 dikali percepatan gravitasi itu 10, kita anggap saja 10 dikali volume benda. Nah, kita akan cari dulu volume bendanya. Ini berarti 15 sama dengan 10.000 ya. Dikali VB ya kan. Ini bagi 5 bagi 5. Tersisa tinggal 3, ini 2 ya. Berarti 3 per 2000 sama dengan VB. Satuannya apa? Meter kubik ya. Gitu. Terus sini deh meter kubik. Nah, sekarang setelah kita dapat volume benda, kita akan masukkan ke dalamnya cairan misterius ya. Cairan misterius dengan rumus yang sama. Massa di udaranya kan 40 ya. Nah, massa dalam cairannya tadi jadi
beratnya jadi 10 Newton. Gampang kan? Nah, ini si fluidanya kan belum diketahui ya. Kalau percepatan gravitasi, nah ini volume bendanya akan tetap sama ya. Volume bolanya 3/2000. Nah, tinggal kurangin ini jadi 30. 30 sama dengan rho X kali 10, 3/2000 ya. Ini nolnya coret aja, ya kan? Berarti tinggal, ini sudah coret aja kan? 30. Tinggal kali silang, rho X-nya sama dengan, ini kali silang, jadi 2000. Satuannya kilogram per meter kubik. Jelas, dapat. Tapi ingat di sini satuannya pengennya apa? Coba kita lihat. Di opsi pengennya gram per sentimeter kubik. Gampang ya. Dari kilogram ke meter kubik ke gram sentimeter kubik tinggal bagi 1000 aja. Berarti tinggal bagi 1000 berapa? 2 ya. Gram per sentimeter kubik. Jelas, dapat. Ada 2. Nah ya, jawabannya adalah 2 gram per cm kubik. Ya. Kebalikan, kalau dari gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik tinggal dikali 1000. Kalau dari sini ke sini dibagi 1000. Kalau dari sini kali 1000 ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini adalah tentang listrik statis ya. Jadi tentang gaya Coulomb. Sebuah persegi memiliki muatan pada ketiga ujungnya ya. Ini ada muatan P, Q, R. Muatan tersebut kembar identik ya, bernilai 2 nanocoulomb. Nah, ini muatannya semuanya ini 2 nanocoulomb. Oke. Jika diagonal sisi persegi tersebut adalah 6 cm, ini diagonal sisinya 6 cm, maka berapakah gaya yang dialami muatan Q? Nah, ini caranya gini. Kalau ditanya gaya pada muatan Q, berarti kamu fokus ke muatan Q-nya. Coba dilihat. Muatan Q ini dipengaruhi oleh berapa muatan? Ya 2, oleh muatan P, oleh muatan R. Karena mereka sejenis, maka Q ini akan tertarik atau ketolak. Nah, ingat, muatan yang saling sejenis akan saling tolak menolak. Maka ini akan ketolak ya. Si Q ini akan menolak ke arah kanan oleh P dan kemudian akan menolak R ke arah atas ya. Lalu ini ada bulatnya, kita hapus atau gambar di sini aja deh. Nah, akan ketolak ke kanan dan ke atas ya. Gitu. Ini kepanjangannya. Jadi kalau kita namakan yang ke atas ini adalah gaya F ya, gaya itu QR ya. Kenapa? Karena Q oleh R. Kalau yang ke kanan itu adalah F Q dipengaruhi oleh P ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, ini kalau misalkan 90 derajat kayak gini, vektornya resultanya tinggal pasti tengah-tengah dong, ya kan, karena sama. Atau tinggal Pitagoras sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, ntar kita pakai rumus lengkap. Nah, berarti kita harus cari dulu masing-masing dari gaya ini kan. Ya, gaya FQR-nya berapa, FQP-nya berapa. Karena ini kira-kira sama nggak? Ini kan karena ini persegi, jaraknya pasti sama. Ini sama, ya nggak? So, FQR ini akan sama dengan FQP. Rumusnya adalah Q1, Q2 dibagi jarak kuadrat. Ya, ini gaya Coulomb nih. Ya, karena keduanya sama, pasti gayanya sama. Ini muatannya sama, jaraknya sama, pasti gayanya juga sama, ya kan? Ya udah, tinggal kita masukin. K itu berapa? Ayo. 9 kali 10 pangkat 9. Muatan satunya ya, muatannya semua identik ya, kembar. Nah, ini ada minus ya. Oh, ada minusnya ya. Ya nggak apa-apa lah, minus juga nggak ngaruh ya. Kalau misalkan minus berarti dia ketarik ke sini, yang satu ke bawah tadi. Tapi tetap nilainya 90 derajat ya, nggak ngaruh kok, sama aja. Dan untuk besaran vektor ini, nilai minus itu minusnya nggak usah masukin rumusnya, oke? Jadi tetap dibiarin aja. Q-nya berapa? Berarti 2 ya, 2 nanocoulomb. Ingat, nggak boleh nano, harus coulomb. Nano ke coulomb tinggal kamu kalikan 10 pangkat min 9 ya. Ini juga sama, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 9. Jaraknya berapa? Nah, sekarang cari dah jarak ininya. Nyari jarak gimana? Clue-nya ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu sama dengan rusuk akar 2 kan, cara cepatnya. Diagonal sisinya 6 cm. Rusuknya cari kan?
Ya udah, ini tinggal 6 per akar 2 cm sama dengan rusuk. Ya nggak? Berarti rusuknya berapa tuh? 6 dibagi akar 2. Rasionalkan dong. Nah, berarti ini kali ini 2 ya. 6 dibagi 2 tinggal 3, ya kan? 3 akar 2 cm ya. Oke, dapet tuh R-nya, tapi harus kerubah ke meter. Kalau cm ke meter tinggal dikalikan saja 10 pangkat min 2 ya, atau dibagi 100. Dah dapat R-nya, masukin ke atas. Berarti 3 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya, tinggal kita hitung saja nih. Ini 9 dikali 4, 36 ya. Kita kaliin aja yang ini dulu. Terus ininya coret ya. Yang ini kita coret, 9 sama 9 habis. Tinggal tersisa 10 pangkat min 9. Dibagi. Bawahnya 3 kuadrat dulu. 9. Ini akar 2 kuadrat dulu. 2. Ini kuadrat. Min 2 kali 2. Min 4. 36 bagi 18. 2 kan? Ya, 2 kali 10 pangkat min 9. Ini pangkatnya minus. Kalau pindah ke atas jadi positif. Udah tinggal hutang 9 dibayar 4. Tinggal hutang berapa? Hutang 5 ya. Ya enggak? Ya udah, hutang 5. 2 kali 10 pangkat min 5 Newton ya. Gitu. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini tinggal kita cari resultannya ya. Karena di sini 90 derajat ya. Ini cara cepetnya buat nyari resultan, langsung aja ya. Kayak kita nyari Pitagoras gitu. Kalau 90 derajat nih dan ininya sama ya. Nah, ini cara cepat saja. Langsung ya. Resultan FQ itu sama dengan gaya ya, akar 2. Gaya yang kamu dapat berapa nih? Gayanya kan sama semua. 2 kali 10 pangkat min 5 akar 2 Newton. Atau 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ada nggak 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5? Nah, ada yang B ya. Oke. So, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini adalah soal tentang termodinamika ya, dikit. Pada termodinamika, tentang usaha dibagi menjadi ada proses isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Di mana pada proses isobarik suhunya tetap. Nah, ini salah ya. Jadi isobarik itu P-nya yang konstan. Kalau isokorik, volumenya yang konstan. Ini tekanan, ini volume. Kalau misalkan isotermik, tekanannya yang tetap, suhunya yang tetap, ya, temperatur. Kalau adiabatik itu perpindahan kalornya yang tetap ya. Jadi tidak ada perpindahan kalor. Oke, berarti di sini kan isobarik, suhunya tetap. Salah ya, harusnya bukan suhu tapi ini tekanan. So, pernyataannya salah. Ini salah. Tinggal kita lihat sebabnya pada proses isobarik, usaha sama dengan 0. Nah, ini juga salah ya. Usaha sama dengan 0 itu terjadi hanya pada proses isokorik. Kenapa? Karena kalau kita lihat termodinamika usaha itu W sama dengan P delta V ya. Nah, kalau misalkan tekanannya tetap, ya nggak masalah. Nggak mungkin 0 W-nya kan. Tapi kalau misalkan di sini volumenya 0 ya, tidak ada perubahan volume. Bayangin nih, W sama dengan P kali 0. Ya udah, W-nya pasti 0 atau nggak ada usaha. Ya. Jadi kita bisa mengatakan tidak ada usaha atau tidak ada kerja itu ketika volumenya tidak berubah ya. Tidak ada perubahan volume, tidak ada perbedaan volume. Ya. Jadi bukan isobarik, harusnya di sini adalah isokorik yang ini. Isokorik. So, jawabannya yang ini salah. Ya udah, salah sama salah. Apa kesimpulannya? Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini 2 kawat sejajar. Nah, ini udah jelas tentang gaya magnet ya. Nah, di sini ada tulisan gaya magnet itu. 2 kawat sejajar memiliki arus yang berlawanan ya. Saling menghasilkan gaya magnet. Berarti ini menggunakan konsep gaya pada 2 kawat sejajar ya. Nah, kita bikin dulu. Ini, terus kita bikin 2 dulu kawatnya. Ini sejajar, ingat ya. Kalau sejajar artinya panjang kawatnya sama.
Kita lurusin dulu. Nah, ini kakak kasih tahu dulu konsepnya ya. Yang namanya dua kawat sejajar, itu rumusnya adalah mu 0 dikalikan I1, I2 dikalikan dengan L, kemudian dibagi dengan panjang jarak antar kawat 2πa. Di mana mu 0-nya ini, nih mu 0 ini adalah bahannya ya. Ini permeabilitas vakum. Vakum itu kalau misalkan dia nggak ada medium selain udara ya. Jadi dia di udara gitu. Kalau ada medium lain nanti bukan mu 0 tapi mu relatif ya. Tinggal dikalikan dengan konstanta si bahannya. So ini berarti adalah jenis bahan kan sebetulnya. Kalau I1 I2 itu kan berarti arus ya, arus kawat 1 dengan arus kawat 2. L itu panjang kawat. A ini jarak antar kawat. So kalau misalnya itu ini A-nya nih kan, ini L-nya ya gitu. Nah, untuk F-nya sendiri ini gayanya ya, gaya magnet atau gaya Lorentz. Dan ingat kayak gini konsepnya. Kalau misalkan arusnya itu searah ya, dua-duanya searah gitu, maka akan gayanya sering tarik menarik. Tapi kalau misalkan arah arusnya berlawanan kayak gini, itu akan tolak menolak ya F-nya. Ini I-nya, oke ini I-nya, ini F-nya, ini F-nya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Dua kawat sejajar memiliki arus yang berlawanan. Nah, kalau berlawanan, arah arusnya udah jenis akan tolak menolak ya. Saling menghasilkan gaya magnet. Gaya magnet pada kedua kawat tersebut saling satu udah jenis salah ya. Nah, ini udah jelas. Yang dua betul. Satu salah, dua benar, ini udah pasti 2 dan 4 ya triknya ya. Karena nggak mungkin pasangan 2 itu kalau ketika satu salah ya udah 2 dan 4. Coba kita cek. 3 berbanding lurus dengan jarak kedua kawat. Apakah F ini berbanding lurus dengan jarak kedua kawat? Tidak. Ini kalau bersilangan kayak gini itu berbanding terbalik. Kalau lurus kayak gini ya, lurus nih dalam pemisah sama dengan itu berbanding lurus. Jadi F itu berbanding lurusnya dengan ini sama ini. Oke. Jadi yang nomor 3 salah. Yang keempat bergantung pada medium ya. Memang bergantung ya. Nah, lihat aja ada bahan kan ya. Kalau misalkan bahannya beda, ya pasti F-nya juga beda kan ya. So, jawabannya 2 dan 4. Atau 2 dan 4 itu apa? C ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 sekarang. Pakai warna biru deh ya, bosan itu mulu. Atau sedang duduk di halte bus. Kemudian dari arah berlawanan, ada dua kendaraan yang mendekati Alto sambil membunyikan klakson secara bersamaan. Berarti kita gambarkan dulu misalkan di sini Alto nih ya. Altonya di sini gitu kan lagi duduk. Kemudian dari arah berlawanan ada dua mobil ya. Ini mobil pertama misalkan. Ini mobil kedua ya. Nah, ini saling mendekat ke sini kan, saling mendekati Alto gitu kan. Ya, pada suatu jalan lah gitu ya. Ini nggak di tengah jalan ya dia, lagi duduk gitu misalkan. Nah, kemudian apa tuh? Dia membunyikan klakson secara bersamaan ya. Si mobil 1 sama mobil 2 ini membunyikan klakson secara bersamaan. Frekuensi klakson kedua mobil adalah sama yaitu R. Berarti frekuensi, nah ini masuknya nanti ke efek Doppler ya. Ada frekuensi sumber bunyi, ada frekuensi pendengar. Ya kalau mobil ini membunyikan klakson, berarti dia masuknya pendengar atau sumber bunyi. Ya sumber bunyi kan. Ya udah ini Fs 1, ini Fs 2. Nah, katanya frekuensi si klaksonnya sama, berarti Fs 1 sama dengan Fs 2 ya kan, ini clue-nya. Yang usah dikotakin, ini clue-nya ya. Terus apa lagi? Frekuensi klakson kedua mobil adalah sama yaitu R ya, sebesar R tulis saja. Mobil pertama mendekati dari arah kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kemudian ada kecepatannya nih. Kecepatan si ini mendekati 10 meter per detik. Dan mobil kedua mendekat dari arah kanan dengan 2 kali kecepatan mobil pertama. Berarti berapa? 2 kalinya 20 meter per sekon ya. Tentukan frekuensi layangan yang didengar oleh Alto
jika diketahui cepat rambat udara itu 340 meter per sekon. Oke, kita akan kupas soal ini. Ini adalah tentang gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi tentang efek Doppler ya. Nah, jadi rumus efek Doppler itu kayak gini. Fp ya sama dengan V plus minus Vp ya dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan frekuensi sumber ya. Jadi sebetulnya ini perbandingan ya, perbandingan antara Fp dengan Fs ya. Kalau kita lihat perbandingan frekuensi si pendengar dengan frekuensi sumber itu setara dengan perkalian ya atau penjumlahan antara cepat rambat dengan Vp dibandingkan dengan cepat rambat dijumlahkan dengan Vs. P-nya itu ingat pendengar ya. Ingat tuh P-nya pendengar ya. Kalau S-nya sumber. P-nya itu pendengar. Kita tulis dah. S-nya itu sumber ya, sumber bunyi. Nah, gitu. Nah, di sini kan ada plus minus, ada plus minus. Nah, ini gimana caranya? Ya udah nanti kalau misalkan ini konsepnya mendekati atau menjauhi ya. Pemisalannya, kamu misalin aja P ini Pak Ustadz gitu. S-nya itu Saitan ya gitu. Jadi kalau misalkan yang atas nih, kalau misalkan Pak Ustadz itu kan berarti pendengarnya ya. Pendengarnya mendekati. Kalau misalkan pendengarnya mendekati sumber bunyi nih ceritanya gitu. Kalau Pak Ustadz mendekat ke kita kan bagus tuh ya. Atau pendeta gitu ya. Mendekat bagus ya, berarti positif. Kalau misalkan dia menjauh, si pendengarnya negatif. Kalau diem gimana ya? Kalau diem 0 ya V-nya ya. Oke. Nah, sekarang sumbernya. Sumber itu setannya gitu. Kalau setannya mendekat, berarti jelek, negatif. Kalau setannya menjauh, nah berarti positif. Nah, karena di kasus ini semua sumber bunyinya itu mendekat ya, maka nanti ini bawahnya pasti min semua nih. Oke? Ya. Nah, oke langsung aja kita jabarkan nih frekuensi layangannya ya. Frekuensi layangan itu artinya frekuensi resultannya ya yang terdengar oleh kuping si pendengar itu. Karena kan di sini logikanya ada dua klakson nih. Dan dua klakson itu kan saling bertuburkan tuh ya. Nah, kira-kira yang masuk ke telinga kita itu nanti selisihnya berapa yang terbuangnya kan? Karena kan yang masuk ke telinga kita pasti nanti akan sama ya karena dihantarkan oleh si udara itu. Bunyi itu kan perlu udara. Jadi kalau kita rumuskan si frekuensi layangannya itu adalah mutlak dari selisih ya. Pendengarnya itu mendengar mobil 1 dengan FP2 ya. Nah, selisih dari mobil pertama dengan pendengarnya ketika mendengarkan suara si mobil kedua ya kan. Langsung masukin rumusnya. FP1 berarti masukin rumus yang ini ya. V-nya berapa? V-nya itu 340 kan tadi. Ya udah masukin 340. Vp-nya pendengarnya mendekati atau menjauhi atau diem. Ya, ini diem ya. Kalau diem ada kecepatannya enggak? Enggak ada, 0 kan ya. Udah ini biarin aja. Berarti 340 ya kan? Dibagi bawahnya adalah 340. Nah, karena tadi sumbernya mendekati si pendengarnya atau setannya mendekati berarti negatif. Negatif berapa? Mobil pertama 10. Ya, mobil yang kedua 340 dikurangi 340 min 20 ya bedanya gitu. Oke, paham ya kayak gini ya. Nah, setelah kayak gini gimana? Ya udah tinggal di kurangin aja bawahnya. Ini 340 dikurangi 300. Sorry, ini kelewat. Fs-nya tadi apa? Fs1 sama Fs2 sama sebesar R. Berarti kalikan R, ini kalikan R. Berarti 340 di bawahnya 330 R dikurangi 340 dikurangi 320 R. Coret dulu nolnya 1. Pakai kuning ya supaya enggak pakai kontras. Nolnya kita coret dulu. Ya. Nah, ini kan ke sini ya. Oke, ini ke atas terus ke bawah.
Berarti tinggal 34 dibagi 33R dikurangi 34 dibagi 32R. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi berapa nih? Oke, berarti samakan penyebutnya dulu ya. Nah, untuk tips menyamakan penyebut itu ya 33 dengan 32 ya KPK-nya ya 33 kali 32 aja ya kita pakainya. Terus ini dibagi dengan ini. Ya, jadi tinggal 32 kan? Yang selain 33-nya kan. Dikalikan dengan 34, berarti 34 dikali 32. Sekarang ini dibagi ini. Berarti ini yang dicoret tinggal 33 ya, yang selainnya gitu. 33-nya dikali 34, berarti 34 dikali 33. Ingat ini ada mutlaknya ya. Tandanya ada mutlak itu selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena dia mencari selisih. Kalau selisih itu ya pasti positif ya. Ini 34-nya sama, kita keluarin. Ya, 34-nya sama, terus ini tinggal 32 dikurangi 33 dibagi 33 dikali 32. Ini kan min 1 nih, ya. Min 1 ya udah 1 aja anggapnya karena selalu positif. Berarti tinggal 34 dibagi 33 32 ya. Mutlaknya hilang karena sudah dipakai untuk positif. Ini udah positif ya. Terus ini bisa dibagi 2 bagi 2 nih. Jadi 17 32 dibagi 2 16 kan ya. Nah, 33 kali 16 sekarang. 33 kali 16 18 19 33. Dan enggak 8 2 5 528 ya. 528 berarti 17 per 528 Jos. Satuannya Hertz ya. Nah, inilah frekuensi layangannya ya. Set, kita lihat. Ah, ada ya. R-nya jangan lupa. Ini R-nya harus ada. R gede banget ya. Ya udahlah R gitu. Ya. Berarti ini juga ada R-nya ya. Ada R-nya, ada R-nya. Oke. So, jawabannya yang C. Ya, jadi kalau layangan itu tinggal dikurangi aja frekuensinya ya. Antara dua sumber bunyi nih. Ya, frekuensi yang ini sama dikurangi frekuensi yang didengar dari dua gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Suatu bola konduktor memiliki jari-jari 4,123124,151 meter dan muatan 10 pangkat min 1,2412 kolom. Angkanya ya. Terdapat titik A, B, dan C berturut-turut berjarak sekian ya. Nah, ini saya akan gambar dulu bola konduktor ya. Nah, ini masuknya ke dalam listrik statis, oke? Ini masuknya ke listrik statis. Bola konduktor. Oke, ini kita tulis dulu bola konduktor. Nah, saya akan tulis 3 rangkuman ya. Yang pertama, muatan itu nanti tersebar di permukaan bola. Kayaknya pakai ini deh ngetiknya ya. Kita pakai ini aja deh. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah muatan tersebar di permukaan bola. Kemudian yang kedua adalah potensial kuat medan dulu deh. Kuat medan di dalam bola adalah 0 ya. Yang ketiga, potensial listrik di dalam bola akan mengikuti potensial listrik di permukaan bola. Oke, nah udah kakak tulis 3 ya di sini. Nah, sekarang kita akan gambarkan dulu kasus di soal ini ya. Jadi jari-jarinya itu 4,1 sekian ya. 4, sekian, ya kan? Nah, kemudian muatannya itu Q-nya itu adalah
10 pangkat min 1,2412 ya. Nah, kemudian ada 3 titik nih, kita gambarkan pakai biru. Titik yang pertama itu A berjarak 3 meter. Berarti masih di dalam sini ya. Ini aja kan 4 koma nih. Berarti kalau 3 ya di sinilah. Ya. Ini 3 meter nih. Yang titik B itu di jarak ini ya. Ya, sama dengan jari-jari berarti ya. Berarti di permukaannya banget. Ya nggak, di permukaannya banget kan. Berarti di sini titik B-nya. Ya, A-nya di sini. Ini jelek banget nih garisnya. Nah, itu ya. Ini B-nya di sini. B-nya kehapus dulu deh ini. Nah, oke. Terus B-nya di sini. Kemudian titik C-nya itu di 5 meter, berarti di luar bola. Kita gambarkan saja di sini. Pakai ini dong. Nah, titik C ya. Kalau kita menggunakan konsep ini ya, yang udah kakak rangkum banget nih, kita akan menemukan jawabannya. Coba yang cek lu yang pertama ya. Kuat medan di titik B dan C adalah 0. B dan C adalah 0. Kita lihat syarat aturan yang kedua. Kuat medan di dalam bola adalah 0. Berarti yang di dalam bola kan cuma A doang. Berarti medan di B dan C itu 0 nggak? Enggak, berarti ini salah ya. Yang kedua, potensial listrik A dan A sama dengan potensial listrik di titik B. Nah, coba lihat yang tiga, potensial listrik di dalam bola akan mengikuti potensial listrik di permukaan bola. Dalam permukaan, berarti sama ya. Tuh. Yang ketiga, potensial listrik B lebih besar dibanding A. Ya jelas-jelas sama ya kan. Udah, ini 2 dan 4 pasti ya. Yang terakhir, kuat medan di titik B adalah 0. Enggak kan, ini enggak di dalam bola, ini di permukaan ya. Sorry, kuat medan di titik B adalah 0. Nah ini, terlalu. Kuat medan di titik B adalah 0. Oke, sorry ini kalau di soalnya titik A ya, ini typo nih, ini A nih. Ini A. Kuat medan di titik A adalah 0. Ya udah betul ya. Karena di dalam bola itu kuat medannya adalah 0 ya. So, jawabannya adalah 2 dan 4. Atau kesimpulannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya kita ke nomor 7. Ali memiliki suatu kapasitor dan induktor. Reaktansi induktor dan kapasitor berturut-turut adalah 100 ohm dan 400 ohm ya. Oke, berarti reaktansi dari induktor itu kalau kamu harus tahu namanya XL ya. Nah, ini ada di materi arus bolak-balik ya. Ini ada di materi arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau AC kelas 12. Ini namanya adalah reaktansi induktor ya, atau reaktansi induktif ya. Ada 100 ohm, tulis. Kemudian yang reaksi dari kapasitornya atau reaktansi kapasitif adalah 400 ohm. Ini pada frekuensi 10 Hz ya, terpisah. Nah, kemudian Ali memasang induktor dan kapasitor tersebut secara seri. Dipasanglah seri gitu kan. Nah, kalau dipasang seri, berarti induktor itu kan kayak gini nih gampangnya. Kayak kumparan. Ini induktor, kemudian yang ini kapasitor 2 garis sejajar. Nah, dipasang seri ya kan. Nanti dalam suatu arus bolak-balik, maka akan terjadi frekuensi resonansi gitu ya. Nah, pertanyaannya berapakah frekuensi resonansi yang muncul pada rangkaian AC tersebut ya. So, F resonansinya ya. Nah, rumusnya sendiri F resonansi ini adalah 1/2 pi akar 1/LC. Nah, ini rumusnya. Berarti supaya kita bisa mencari, kita harus dapat dulu L-nya, kita harus dapat dulu C-nya ya. Gimana caranya? Berarti kita jabarkan dari XL dan XC ini. Nah, yuk kita cari dulu di sini ya, di kiri. Untuk rumus XL itu adalah omega dikalikan dengan L. Atau omeganya itu adalah 2πf dikalikan dengan L. Coba kita jabarin yuk. XL-nya tadi 100 ya. 100. 2pi, frekuensinya berapa? 10 dikali L. Berarti ini 100 sama dengan 20pi dikalikan L.
Berarti 100 dibagi 20 pi sama dengan L. Berarti 100 dibagi 20, 5 per pi. Ini adalah induktornya ya. 5 per pi Henry. Satuannya Henry ya. Henry. Nah, kemudian kita akan cari C-nya sekarang. XC rumusnya sama dengan 1 per omega C. XC-nya berapa tadi? XC-nya itu 400 nih. Taruh aja 400 sama dengan 1 per omeganya 2 pi F dikalikan C. Di 400 sama dengan 1 per 2 pi dikalikan F-nya berapa? 10 dikali C. Berarti tukar C-nya ke atas, 400-nya ke bawah ya. Dipindah ruas itu. Ntar lu pakai garis deh supaya lurus. Nah, ini berarti 20 pi ya. 20 pi dikali 400. Jadi tukeran antara C sama 400 ini bisa ya. C sama dengan 1 per kaliin tuh 20 dikali 400. 8000. 8000 pi. Nah, C-nya udah ada. Coba kita lihat kiri. L-nya ada. So, kita bisa cari nggak? Bisa, masukin sini. Jadi gimana sekarang? Sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per L-nya tadi 5 per pi ya. C-nya 1 per 8000 pi. 1 dibagi 8000 pi. Ini naik ke atas ya. 1 per 2 pi akar 8, ini 8000 pi ya. Berarti 8000 pi kuadrat dibagi 5, ya kan? Ya, jadi yang ini semua ke atas. Bawahnya tinggal 5 kali 1, 5. Jadi 1 per 2 pi, 8000 bagi 5, berapa? 1600 pi kuadrat. Dah, akarin. Akar 1600, 40. Akar pi kuadrat, pi. Oke, coret pi-nya. Bagi 40 bagi 2, 20 Hz. Oh, berarti frekuensi resonansinya adalah 20 Hz. Ya, ada nggak? Cek. Opsinya ada ya. Jawabannya yang B. Oke, jadi ini menggunakan konsep arus bolak-balik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Auto memiliki sebuah pegas dengan konstanta pegas 200 Newton per meter yang digantung pada besi. Oke, kita gambar besi dulu. Ini ada nggak ya di shape? Nggak ada. Udah kayak gini aja deh ya. Ya, besinya kayak gini gitu kan. Kita pakai garis. Nah, ini besi terus digantungkan suatu pegas, ya kan? Pegasnya itu nanti punya konstanta 200 Newton per meter. Nah, kemudian pada ke ujung pegas diletakkan sebuah elektron. Oke, di sini ada elektron ya. Muatan elektron itu kalau kamu nggak tahu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Nah, kemudian susunan pegas dan elektron tersebut diletakkan pada suatu medan listrik berarah ke atas ya. Oke, di sini ada medan listrik ke arah atas. Nah, ada medan listrik ke arah atas ya. Oke. Kayak gitulah ya, ada medan listrik ke arah atas, ya kan, di sekitar elektron ini. Kemudian nih, medan listrik berarah ke atas sehingga saat setimbang pegas bertambah panjang 16 mm. Jadi, harus tahu ya ketika ada medan listrik, maka muatan ini akan terkena efek gaya listrik ya. Kemana arah gaya listriknya? Apakah searah dengan medan atau berlawanan? Nah, kamu lihat dulu muatannya positif atau negatif. Kalau muatannya positif, gayanya searah medan ya. Gaya searah medan. Kalau misalkan negatif, berarti gaya berlawanan medan. Karena di sini muatan elektron itu negatif, maka gayanya berlawanan dengan arah medan. Berarti arah gayanya kemana? Gaya listriknya itu ke bawah ya. Kita pakai warna hijau deh.
Nah, yang ke bawah ini adalah F, listrik. Sedangkan yang akan ke atas itu adalah gaya pegasnya ya. Nah, kan pegas itu kan balik lagi ya, elastis gitu. Silakan lihat di materi elastisitas. Nah, ini adalah soal gabungan antara elastisitas dengan listrik statis ya. Elastisitas dan listrik statis. Sehingga saat keadaan setimbang nanti, ternyata si pegas ini akan bertambah panjang. Nah, berarti ada delta X ya. 16 mm. Milimeter rubah ke meter dulu dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 meter ya. Ya udah, kalau udah namanya setimbang itu kan pasti menggunakan hukum 1 Newton ya. Setimbang berarti ya udah sigma F sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton. Ya, karena sudah tidak ada percepatan, oke. Nah, ada gaya apa aja di sini yang sama ya kan? Ya, udah jelas gaya listriknya itu akan sama dengan gaya yang berlawanan dengan arah gaya listrik, gaya pegas. Gaya listrik rumusnya gimana? Nah, kalau di sini udah ada E-nya ya kan? Ya tinggal E dikalikan dengan muatan elektron. Sama dengan gaya pegas gimana nih, hukum Hooke. Hukum Hooke ya. F sama dengan konstanta dikalikan dengan delta X. Ya udah tinggal masukin E-nya, kita cari ya. Di sini maka besarnya medan listrik, berarti E-nya berapa? Si muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Konstanta pegasnya 200. Satuannya sudah Newton per meter, udah SI. Ini 16 kali 10 pangkat min 3 ya. 16, atau kalau kamu bikin 1,6 aja kali 10 pangkat min 2 ya. Sehingga akan ada yang dicoret. Coret. Berarti tinggal E sama dengan ini tinggal 10 pangkat min 19 sama dengan 200. Ini bayarin 100-nya nih, buat bayar utang bisa ya. Tinggal 2 ya kan. Nah, sehingga E-nya ini apa sekarang? Ya udah, E sama dengan ya 2 dibagi 10 pangkat min 19. Atau kalau pindah ke atas jadi positif, 2 kali 10 pangkat 19 Newton per Coulomb. Ya, 2 kali 10 pangkat 19 Newton per Coulomb. Nah, ini 19 nih ya. Jawabannya nih harusnya itu adalah ini 19 nih. Typo. Ini 19 semua ya. 19. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Sip. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Di sini Ray diberi tugas di tempat lesnya mengenai usaha termodinamika. Pada volume V, sejumlah gas ideal mengalami proses isobarik. Oke. Jadi pada volume V ya kan, sejumlah gas ideal mengalami proses isobarik. Nah, ini termodinamik ya. Kalau isobarik, ingat yang konstan apa? Tekanan ya. Nah, sip. Pada volume pada proses tersebut suhunya naik menjadi 2 log 8 kali suhu awal. Ya. Berarti kan gini nih. Kan awalnya tuh volumenya V nih ya. Nah, kemudian pada suhunya T dong. Nah, kemudian pada proses isobarik ini suhunya naik menjadi 2 log 8 kali. 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3 kan? Oh, berarti suhunya naik menjadi 3 kali. Ya. Oke? Nah, otomatis karena tekanannya tetap dan suhunya berubah 3 kali, ya volumenya juga pasti berubah 3 kali logikanya kan? Karena volume sama suhu itu berbanding lurus. Ya, PV sama dengan T ya gitu. Atau PV per T sama dengan konstan gitu kan ya. Konstannya itu adalah perkalian antara tetapan gas ideal dan jumlah zatnya kan ya. Jadi di sini kita bermain hubungan ya karena di sini P-nya konstan gitu kan ya. PV sama dengan TP-nya konstan. Ya kalau V-nya naik, T-nya naik. Sebaliknya kalau T-nya naik, V-nya juga naik. Karena suhunya di sini naik 3 kali, berarti volumenya juga naik menjadi 3 kali ya. Oke, berarti ini kondisi awal gitu kan ya.
Ini kondisi akhir. Nah, kemudian apa nih? Pada volume naik menjadi 28 kali suhu awal. Jika R adalah konstanta gas molar, oke, maka besarnya usaha yang dikerjakan oleh gas selama proses tersebut adalah yang ditanya usaha di sini. Ya kan? Note, jumlah zat gas tersebut adalah 12 mol. Berarti kita tahu jumlah zatnya 12 mol. Ya udah kita masukkan ke rumus usahanya. Biasa ya, W sama dengan P delta V. Oke. Berarti W sama dengan P, karena P-nya konstan. V-nya yang berubah ya. Awalnya V, ini menjadi 3V, sorry. Kok 3T? 3 kalinya ya. Berarti tinggal kurangin aja. 3V dikurangi V. Berarti W sama dengan, ini 3V kurangi V, 2V kan. Berarti 2 PV ya. Gitu ya. Nah, karena di sini pengennya ada RT, berarti kita harus ganti PV ini setara apa sih? Nah, kalau di persamaan gas ideal gitu kan, walaupun sebetulnya nggak ada gas ideal ya, PV sama dengan nRT ya, dimana PV-nya ini adalah setara dengan perkalian T dengan konstan. Ya udah kan tinggal diganti aja PV sama dengan nRT. Ini kita ganti nRT. Nah, kemudian kita tahu nih jumlah zatnya ya. N itu jumlah zatnya 12 mol. Nih di bawah. Berarti 2 dikali 12 RT. Berarti 24 RT. Dah. Jawabannya yang D. Oke, nomor 10 sekarang. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. 3 buah satelit P, Q, dan R terletak pada ketinggian yang sama dari bumi. Kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada bumi, ya. Ini bumi. Nah, kemudian ada 3 satelit, jaraknya sama terhadap bumi ya. Ya misalkan aja, misalkan di sini P, gitu kan. Di sini Q, di sini R. Gitu. Nah, kemudian kita kasih jaraknya, kita kasih. Ini tingginya sama ya. Nah, kemudian satelit P memiliki massa 4 kali dari satelit Q. Ya. Massa P sama dengan 4 kali massa Q. Kita tulis MP sama dengan 4 MQ. Dan juga satelit Q memiliki massa 3 kali satelit R. Berarti satelit Q sama dengan 3 kali massa satelit R. Jika tiba-tiba gravitasi bumi menghilang, ketiga satelit akan terlepas dari orbitnya yang bergerak lurus dengan hukum 1 Newton. Ya, udah kalau dia anggap saja gravitasi buminya hilang gitu kan, maka dia akan terlepas dari orbit sini, ya, akan sesuai hukum 1 Newton, ya, di mana dia akan bergerak terus secara konstan. Newton. Pertanyaannya satelit mana yang bergerak lebih dekat, yang paling dekat gitu. Ya. Nah, clue-nya di sini sebetulnya apakah massa di sini berpengaruh? No ya. Kenapa nggak berpengaruh? Karena di sini itulah hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Coba deh. Kamu jabarin sigma F itu rumusnya apa? M dikali A kan? M kali A sama dengan 0. Artinya massanya berapapun ya kan? Kalau misalkan di sini percepatannya nggak ada, ya akan tetap 0. Ya nggak? MA sama dengan 0 berarti A sama dengan 0 per M. A-nya berapa? 0. Nah, inilah kesimpulan dari hukum 1 Newton di mana tidak ada percepatan. Berapapun masanya ya, mau besar, mau berapapun, kalau dia tidak ada percepatan, ya maka akan sama ya. Di sini masanya nggak berpengaruh. Yang berpengaruh di sini adalah apa? Jaraknya ya. Lihat jarak awalnya. Kalau di sini jarak berbeda gitu kan. Kalau jaraknya berbeda, otomatis nanti akan ada yang lebih jauh ya. Jadi di sini kita nggak akan berpengaruh dengan kecepatan akhir. Di sini kita akan lihat posisi awalnya ya. Artinya yang awalnya paling jauh jarak dari bumi itu pasti yang paling jauh logikanya. Yang paling dekat dari bumi yang paling dekat. Tapi karena di sini ketinggiannya sama dari bumi semua, nih HP ya kan, nih HQ, HR, semuanya sama. Ya maka jaraknya itu ketika dia terlepas dari bumi karena gravitasi hilang itu akan sama. Ya, kesimpulannya jarak P akan sama dengan jarak Q akan sama dengan jarak R ya.
Karena di sini tidak ada percepatan, maka dia akan bergerak secara konstan, sama tuh bareng-bareng. Ya, logikanya sama kan, pasti jauhnya gitu. So, jawabannya itu adalah yang C ya, ketiga satelit sama. Oke, kita coba sekarang ke nomor 11 ya. Jadi nomor 11 ini sebuah mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami percepatan dari waktu T1 sampai dengan T2. Artinya gimana? Artinya di sini ada suatu mobil ya kan. Nah, V1 itu adalah kecepatan, kita sebut saja misalkan kecepatan pertama ya, atau kecepatan awal gitu. Artinya ini pada T1 ya. Nah, kemudian ya kan, pada sampai dengan detik yang kedua ya, waktu yang kedua gitu kan, T2, kecepatannya itu bertambah ya. Karena di sini ada kata-kata mengalami percepatan ya. Berarti kecepatannya ini naik ya, dalam artian V2-nya itu lebih dari V1 ya kan, dipercepat itu ya, dipercepat. Nah, pada peristiwa ini usaha pada mobil bernilai negatif. Apakah betul? Sekarang kita akan kaji apa itu usaha ya. Usaha itu, atau kita simbolkan W ya, kerja, itu dirumuskan sebagai perkalian antara gaya dengan jarak atau perpindahan ya, sorry. Jadi semakin besar gayanya ya, semakin semakin besar gayanya, semakin besar perpindahannya, maka usaha yang dibutuhkan pun semakin besar gitu kan. Nah, ataupun ini bisa kita jabarkan lagi, gaya itu adalah perkalian dari massa dengan percepatan ya. Dan kita bisa hubungkan ke kecepatan, di mana percepatan ini merupakan kecepatan bagi dengan waktu ya. Nah, artinya apa? Karena kecepatan di sini vektor dan dia mengalami percepatan, dalam artian kalau percepatan itu kan V-nya naik ya. Kalau V-nya naik artinya dia akan menyebabkan hasil yang positif ya. Jadi kan sebetulnya kayak gini ya. Kalau kita ibaratkan ini sebagai konstan, berarti W itu adalah perubahan kecepatan ya kan. Kalau kecepatan akhirnya lebih besar dari kecepatan awal, ya kan, kecepatan akhir lebih besar dari kecepatan awal, ya otomatis usahanya pasti positif atau dia butuh usaha. Kalau dia V2-nya ya, kecepatan akhirnya lebih lambat atau lebih kecil dibandingkan kecepatan awal, maka dia mendapatkan usaha ya gitu. So, di sini harusnya adalah positif ya. Karena V2 di sini adalah lebih besar dari V1, dia butuh usaha ya. Jadi ini salah. Dan ini gaya pada mobil V1, gaya mobil pada V1 lebih besar dari gaya mobil pada V2. Salah juga ya. Gaya pada V2 lebih besar karena V-nya lebih besar ya. Coba aja kamu masukin F itu, berarti diibaratkan apa kalau ke sini? F itu adalah ya ini kan, mv per t. Ya kalau kecepatannya makin besar, gayanya makin besar. So di sini harusnya gaya 2 lebih besar dari gaya 1 ya. Salah-salah, jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jadi di sini ada suatu rangkaian listrik ya. Ini jelas tentang listrik dinamis. Jika rangkaian tersebut diberi baterai 6 volt ya. Jadi misalkan saja dikasih baterai 6 volt gitu ya. Maka pada rangkaian tersebut dayanya adalah ya, pertanyaannya adalah daya. Daya listrik itu biasanya dirumuskan sebagai IV, atau bisa kita turunkan lagi jadi I kuadrat R, atau menjadi V kuadrat dibagi R ya. Ini tergantung nanti mana yang diketahui ya kita. Daya listrik. Kita akan, kalau di sini kita sudah punya nilai V-nya ya, baterainya. Kemudian kita bisa cari R-nya. Jadi nanti kayaknya kita pakai yang ini gitu ya. V kuadrat per R. Nah, tapi R ini sini harus kita sederhanakan dulu sehingga kita mendapatkan hambatan penggantinya ya. Yang pertama, saya mau serikan dulu ini dengan sini ya. Nah, jadi diserikan dulu tuh. Yang pertama ini dulu ya. Nah, ini seri, oke.
Berarti kita hitung RS1 sama dengan 4 ditambah 4, jadi 8 ohm. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau paralelkan hasil dari sini dengan yang ini. Ya. Jadi R paralel 1, oh ya harus pakai 1 per ya, ingat ya kalau paralel RP1 sama dengan 1 per hasil yang tadi 8, ini juga 8 ohm, berarti 1 per 8 ditambah 1 per 8, jadi 2 per 8. Kalau dibalik, ini menjadi 8 per 2, hasilnya jadi 4 ohm. Nah setelah ini berarti sudah diganti ya, penggantinya itulah 4 ohm. Terus yang ketiga saya akan serikan dengan yang sini. Berarti di sini R seri yang kedua ya, antara hasil yang sini dengan yang 2 ohm sini, gitu kan. Hasil yang seri tadi, yang sebelah sini hasilnya 4 ohm ya. Berarti tinggal tambahkan 4 ditambah yang ini 2 ohm ya. Jadi 6 ohm. Nah, sekarang yang di atas ini kan udah ada penggantinya tuh ya. Tinggal saya paralelkan semuanya aja nih. Karena ini kan cabang semua nih. Atas ini sama yang bawah ini kan paralel. Nanti tinggal kita paralelkan saja. Ini ketiganya. Berarti R paralel yang kedua 1 per R paralel sama dengan 1 per hasil yang atas itu tadi ini 6 ya. 1 per 6 ditambah yang ini juga 6 nih. 1 per 6 ditambah 1 per yang bawah ini juga 6. Menjadi 3 per 6. Kalau kita balik menjadi 6 per 3 atau 2 ohm. Nah yang terakhir saya serikan ya. Hasil dari total ini semua ya 2 ohm ya. Saya serikan dengan yang 7 ohm ini ya. Jadi diserikan semua gitu. Terakhir R seri total sama dengan 7 ditambah hasil yang sini 2 ya. Berarti 7 ditambah 2. Jadi 9 ohm. Oke, jadi rangkaian total pada rangkaian ini adalah 9 ohm ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dayanya ya, gitu kan. Untuk mencari daya, ya kita kesini aja. Nah, sekarang daya berarti kita pakai yang V kuadrat per R ya. Dimana V-nya itu kita sudah punya 6. 6 kuadrat dibagi R-nya itu 9 ya. 36 dibagi 9 berarti hasilnya adalah 4 watt ya. Oke, di sini ada jawabannya yang B. Sip. Oke, selanjutnya kita ke nomor 13. Di sini menurut model atom Bohr, jika elektron pada atom hidrogen bertransisi dari keadaan N-1 ke N-2, maka perubahan radius atom hidrogen adalah sebanding dengan perubahan radius di sini ya. Perubahan radius di sini kita akan pakai ini setara dengan perubahan si kulitnya gitu. Dia bertransisi dari keadaan N-1 ke N-2 ya. Nah, N-1 kuadrat dikurangi N-2 kuadrat. Ini tinggal dijabarin saja. Jadi N kuadrat min 2N plus 1 dikurangi. Sekarang yang sini N kuadrat min 4N plus 4 ya. Terus kita jabarkan. Di sini N kuadrat min 2N plus 1 dikalikan min semua. Jadi min N kuadrat plus 4N min 4 ya. Nah ini tinggal kita coret ya, ini coret. Terus ini min 2N tambah 4N tinggal tersisa 2N ya. 1 dikurangi 4 berarti minus 3 ya. Berarti jawabannya adalah 2N min 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada soal, ada 3 kejadian gitu ya. Kejadian yang pertama itu adalah 2 kelereng bertumbukan dengan hasil lenting sempurna. Oke. Kejadian kedua, 2 kelereng bertumbukan dengan hasil salah satu kelereng menempel pada kelereng lainnya.
Kejadian ketiga, dua kelereng bertumbukan dengan nilai koefisien restitusi sebesar 0,6. Dari ketiga pernyataan tersebut, maka di sini ada beberapa pernyataan, dan di sini saya akan jelaskan dulu bahwasannya ini adalah tentang momentum ya. Jadi momentum itu nanti identik dengan terjadinya tumbukan ya. Nah, tumbukan di sini dibagi menjadi 3 ya jenisnya. Yang pertama itu lenting sempurna. Kemudian yang kedua itu lenting sebagian. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak lenting ya. Atau biasanya itu ciri-cirinya nempel gitu. Nah, lenting sempurna itu nanti nilai koefisien restitusi ya. Ini adalah nilai koefisien restitusi itu adalah sama dengan 1 ya. Kalau lenting sebagian, E-nya itu di antara 0 sampai 1. Kalau tidak lenting, itu ya 0 ya. Nah, dari ketiga ini, ya, hanya ini yang berlaku hukum kekekalan energi. Karena tidak ada energi yang hilang ya. Kekekalan energi. Tapi ketiga ini semuanya berlaku hukum kekekalan momentum ya. Artinya momentum sebelum bertumbukan itu akan sama dengan momentum setelah bertumbukan. Tapi kalau yang energi itu hanya berlaku pada lenting sempurna ya. So kita akan lihat saja nih pernyataan yang pertama. Hanya kejadian satu yang berlaku hukum kekekalan momentum. Salah ya, karena semuanya berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, hanya kejadian satu yang berlaku hukum kekekalan energi. Nah, ini betul. Ini pasti 2 dan 4 ya gitu kan. Karena satu salah, 2 betul udah pasti. Yang ketiga, kejadian 2 dan 3 yang berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ini juga salah ya, harusnya semuanya kan. Jadi bukan cuma kejadian 2 dan kejadian 3. Yang keempat, kejadian 1 ini 2 nih ya, 1, 2, dan 3 berlaku hukum kekekalan momentum ya, betul ya gitu. So jawabannya adalah 2 dan 4 atau C. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Di sini sebuah lensa biconvex ya dengan indeks bias 1,5 dan jari-jari kelengkungan berturut-turut 30 cm dan 50 cm memiliki fokus pada medium udara sebesar R cm. Ini fokusnya R ya. Jika lensa biconvex lain dengan indeks bias yang sama dan jari-jari kelengkungan berturut-turut 20 cm dan 40 cm memiliki fokus yang sama sebesar R cm pada medium cair. Berapakah indeks bias medium cair tersebut? Oke, di sini ada kata-kata biconvex ya. Jadi lensa itu nanti ada yang convex, ada yang konkav. Kalau convex itu biasanya nanti lensanya itu cembung ya. Kalau ada kata-kata konkav, itu lensanya adalah cekung ya. Nah, biasanya kalau lensa cembung itu fokusnya selalu bernilai positif karena di depan lensa. Kalau lensa cekung itu negatif ya. Nah, di sini kasusnya itu B ya. Kalau B konveksi sama B konkav itu berarti ada dua konveks ya. Kalau digambarin ya mungkin kayak gini lah. Ini ada 2 cembung ya. Nah, yang sebelah sini cembung, sebelah sini cembung. Kalau yang ini dua-duanya cekung. Ya, B konkav kayak gini. Nah, untuk rumusnya tersendiri ya, rumusnya adalah 1 per fokus sama dengan indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurangi 1 kali
1 per jari-jari kelengkungan 1 ditambah 1 per jari-jari kelengkungan 2. Nah, kayak gitu doang ya rumusnya ya. Jadi karena di sini itu kasusnya ada dua ya. Yang pertama apa nih? Kalau saya bacain lagi nih, si sebuah lensa biconvex ya, kita tulis saja ini lensa 1 ya, lensa biconvex mempunyai indeks biasnya itu indeks bias lensanya 1,5 ya. Jari-jari kelengkungannya R1 30 cm, R2 50 cm, memiliki fokus pada medium udara sebesar R. Nah, perlu diketahui juga kalau dia berada dalam medium udara. Nah, medium udara itu adalah nanti nilai indeks biasnya 1 ya. Tuh. Nah, kemudian kita baca lagi. Jika lensa biconvex lain, ya, berarti ada lensa yang kedua kan, biconvex yang kedua. Nah, kemudian dengan indeks bias yang sama, ya, dengan indeks bias yang sama, berarti indeks bias yang sama, nah, berarti indeks bias lensanya sama ya, NL-nya 1,5, dan jari-jari kelengkungannya berturut-turut 20 cm dan 40 cm, memiliki fokus yang sama sebesar R. Nah, jadi intinya fokus di sini keduanya sama ya. Fokus sama ya, sebesar R. Pertanyaannya adalah, nah ini pada medium cair nih ya. Si lensa yang kedua ini berada pada medium cair, sedangkan yang pertama pada medium udara. Nah, berapakah indeks bias medium cair tersebut? Berarti indeks bias medium cair ya. Atau kita misalkan X ya. Nah, berarti karena fokusnya di sini sama, ya sudah, kita jawab saja 1 per F1 sama dengan 1 per F2 ya. Masukin rumusnya yang sini adalah indeks bias ini ya, 1,5 dibagi udara 1 kurangi 1 per 1 jari-jari kelengkungan 30 sama 50 sama dengan yang ini 1,5. Ini dicari ya indeks bias cairnya, kurangi 1 per 20 ditambah 1 per 40. Nah, berarti ini kan 1,5 bagi 1 kan 1,5 nih. 1,5 kamu kurangin 1, berarti setengah ya. Ini samakan saja penyebutnya 150. 150 bagi 35 bagi 50, 3. Sama dengan ini 1,5 per X min 1. Samakan juga penyebutnya 40 aja. 40 bagi 20 dapat 2. 40 bagi 40 dapat 1. Jadi ini kan 8 nih. 8 bagi 2 tinggal 4 atasnya per 150 sama dengan 1,5 per X min 1, ini 3 per 40 ya gitu. Terus tinggal kali silang, ini kan 40 nya naik ke atas, 3 nya ke bawah ya kan. Jadi 4 per 150 dikali 40 per 3 ya, jadi kebalik, sama dengan 1,5 per X min 1. Ini berarti tinggal nolnya kita coret dulu, jadi 16 per 45 sama dengan 1,5 per X min 1. Min 1-nya pindah jadi plus 1, 1 ditambah 16 per 45 sama dengan 1,5 per X. Ya kan? Nah, ini 45 kali 1, 45. 45 tambah 16. 45 tambah 16, 61 ya, per 45 sama dengan 1,5 per X. Nah, berarti X-nya berapa? Tinggal dikali silang. X sama dengan 1,5 dikali 45 per 61. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa perkiraan juga ya, gitu kan. Tapi kalau kamu pengen pasti ya, ini harus dihitung ya, gitu. Tapi ini 45 sama ini anggap aja 60 gitu kan. Ya 3 per 4 ya. Gitu. Kalau kita kira-kira ini kan 3 per 4 gitu. Ya enggak? Terus kamu kalikan 1,5 kali sini 4,5 kan? Kalau kita menggunakan kira-kira gitu kan, 1,5 kali 3 itu 4,5 dibagi 4.
Nah, ini kan pasti 1,1 sekian dong. 1,1 kali 4 aja 4,4 ya. Nah, ini lebih dikit, berarti 1,1 lebih. Nah, 1,1 lebih lah. Nah, kita cek apakah jawabannya ada yang paling mendekati. Nah, ini pasti 1,107 ya. Jadi ini tuh kayak 45/60 ya. Kenapa bisa jadi 3/4? Karena ini bagi 2, bagi 15, bagi 15 aja. 1,5 kali 3 kan 4,5 ya. Anggap aja ini 45. 45 bagi 4 aja kan 11 koma ya. 1,1 koma ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang 1,107 ya, atau yang C.